Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 9 Februari 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Selama 1 jam ke depan kami akan menginformasikan berita aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awal informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelayanan dan kondisi rumah sakit kumpulan PANI Kota Tebing Tinggi. Jokowi berjanji akan merenovasi ruang pelayanan rawat inap serta membangun tambahan gedung dan fasilitas untuk menunjang pelayanan masyarakat di Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya. Tinjau langsung pelayanan dan kondisi RSUD Dr. Kumpulan PANI Kota Tebing Tinggi, Presiden Jokowi berjanji akan merehab total bangunan RSUD Dr. Kumpulan PANI Kota Tebing Tinggi, serta akan menambah ruang rawat inap bagi pasien. Dari informasi Kepala Rumah Sakit bahwa RSUD Dr. Kumpulan PANI Tebing Tinggi ini banyak pasien yang berobat dari luar Kota Tebing Tinggi, kapasitas ruangannya perlu dilakukan penambahan. Jokowi menjelaskan diprioritaskannya Kota Tebing Tinggi karena dekat dengan jalur tol yang baru diresmikan. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat proposal penambahan kapasitas dan fasilitas rumah sakit tersebut. Kecepatannya itu yang selalu saya lihat. Seperti apa dorongan kita Pak agar semua tercover dengan kris itu Pak? Ya di sini memang di rumah sakit RSUD Haji Kumpulan PANI ini dari kabupaten sekitar Kota Tebing Tinggi ini banyak yang berdatangan, sehingga saya lihat memang. Sementara Hari Pers Nasional 2024 yang diperingati hari ini dengan tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa, diharapkan profesi wartawan mampu memberikan informasi yang baik demi terciptanya pemilu damai, jujur, dan adil. Hari Pers Nasional setiap tahunnya diperingati tanggal 9 Februari memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilu 2024, peran media di Hari Pers Nasional memiliki peranan dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah-tengah pesta demokrasi. Sejarahnya Hari Pers Nasional berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta yang diharapkan wartawan Indonesia menjadi tangguh untuk tampil sebagai ujung tombak perjuangan Indonesia. Perjuangan saat itu ditekankan menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan Indonesia. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024 digambarkan 3 karakter hewan. Hari Pers Nasional menjadi platform sebagai ajang silaturahmi sekaligus penyatuan pemikiran demi kemajuan pers dan bangsa Indonesia lebih baik. Hari Pers Nasional merupakan ajang peringatan peranan pers dalam kemajuan bangsa, siap bersinergi menciptakan harmonisasi terwujudnya pelaksanaan pesta demokrasi yang damai. Berikut kita simak tanggapan dan harapan sejumlah ketua organisasi kewartawanan di Sumatera Utara terkait peringatan Hari Pers Nasional 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Cahyadi, Ketua PFI Medan. Saya mewakili kawan-kawan Pewarta Foto Indonesia mengucapkan Hari Pers Nasional tahun 2024 diharapkan memasuki tahun politik. Peran media khususnya televisi mampu memberikan informasi yang baik dan menolak hoaks kepada masyarakat sehingga terwujudnya pemilu 2024 yang damai dan jujur. Saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga jurnalis semakin jaya. Amr Lubis, Ketua Persatuan Wartawan Kelistrikan Petir, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2024. Semoga wartawan terus berperan dan berkontribusi serta bersinergi dengan PT PLN selaku mitra yang terus mewujudkan
pasokan listrik yang andal dan aman pada pemilu 2024 agar berjalan lancar dan damai di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Jaya terus wartawan Indonesia. Wartawan unit pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2024. Hari Pers Nasional yang diperingati tahun ini dengan tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Saya pikir tema yang dipilih ini sangat strategis, kaitkan dengan fungsi pers. Saya mengajak kita semua insan pers untuk menjaga dan menyukseskan pesta demokrasi pada tahun ini. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2024. Semoga kita jurnalis, wartawan bisa mengemban tugas yang lebih baik dan berdedikasi ke depannya. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrir, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2024 dan Dirgahayu PWI ke-78. Semoga peringatan tahun ini yang bersamaan dengan pelaksanaan pemilu menjadi momentum bagi kita untuk menguatkan profesionalisme, independensi, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus mampu membangun bangsa ini melalui karya-karya jurnalistik yang inspiratif, solutif, dan kreatif agar Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, kuat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sekali lagi, selamat HPN 2024 dan Dirgahayu PWI ke-78. Semoga momentum ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pers kuat, negara hebat. Kita beralih ke Kota Tebing Tinggi, pemirsa. Sebuah kafe Miki Dimsum dan 4 unit sepeda motor di Kota Tebing Tinggi ludes terbakar di Lalapsi, Jago Merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut keterangan saksi mata, Imran mengatakan pada saat kejadian malam itu, kafe yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi, sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat baru saja tutup, kemudian ditinggal oleh para pekerjanya keluar. Namun tidak lama berselang tiba-tiba gumpalan asap hitam dan percikan api keluar dari dalam kafe dan api langsung membakar seluruh isi dalam kafe. Posisi kita jaga parkir bang, udah pulang. Jadi tutup jam 11. Jam 11 kita udah pulang. Tahunya ada kebakaran dari mana? Tiba-tiba bang, rumah kita dekat di sini. Oh. Dari dalam keadaan udah tutup kan ya gede? Iya udah tutup. Gak ada orang? Gak ada orang. Berarti gak ada korban ya? Nggak korban, gak ada. Bikin insam. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Halim Purba kepada wartawan membenarkan adanya peristiwa kebakaran 1 unit rumah dan tempat usaha. Setelah mendapatkan laporan adanya kebakaran, pihaknya hanya menurunkan 6 armada damkar yang terjun ke lokasi guna melakukan pemadaman. Untuk kendala proses pemadaman sempat terganggu dikarenakan ramainya masyarakat yang berkumpul di sekitar lokasi sehingga armada sulit untuk mendekat ke titik lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun ada 4 sepeda motor yang ikut terbakar. Total kerugian mencapai kurang lebih 200 juta rupiah. Di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Miki Dimsum, berkisar pukul 23.45 itu mendapatkan laporan. Awalnya ada 3 armada hadir, namun karena kebakarannya besar kita tambah lagi 3 armada lagi. Untuk kendala pemadaman tadi ada nggak Pak? Kendalanya pertama masyarakat itu berkumpul sehingga armada kita agak sulit untuk mendekat.
Sampai Jumat pagi dini hari proses pendinginan masih terus berlangsung, sementara sejumlah petugas kepolisian masih melakukan identifikasi untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran, sekaligus memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Pemirsa, viral video amatir perselisihan antara supir truk dengan oknum polisi lalu lintas di Cilinsum Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Video yang berdurasi 28 detik ini terlihat cekcok antara supir truk dengan polisi lalu lintas akibat pecahnya kaca samping truk yang diduga dilakukan oleh petugas. Awal terjadinya kaca truk pecah disebabkan ketika personil Satlantas Polres Labuhan Batu Selatan melaksanakan razia rutin. Saat itu pengemudi truk hendak mendahului dua kendaraan yang berada di depannya. Namun dikarenakan truk terlalu ke kanan hingga hampir mengenai personil lantas dan tanpa disadari tongkat bendera yang digunakan untuk memberi tanda pelan-pelan pada pengendara mengenai kaca samping truk hingga pecah yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu Selatan AKP Erwin Goltom membenarkan kesalahpahaman antara personil kepolisian dengan supir truk. Setelah dilakukan klarifikasi dan penyebabnya, akhirnya kedua belah pihak melakukan perdamaian. Petugas kita lagi melaksanakan tugas. Mobil pertama beriringan 3 mobil ke belakang. Mobil pertama maju seperti biasa dan mobil kedua mau mendahului mobil pertama. Terus mobil ketiga mau mendahului mobil yang kedua. Jadi sehingga ini sejajar dengan 3 mobil itu. Karena mengambil terlalu kanan truknya mengenai yang blackman daripada anggota kita yang lagi kibas bendera. Lalu yang cekcok dengan apa itu Pak, anggota? Yang cekcok yang anggota itu tadi, itu rekeneknya. Dia langsung memvideokan karena tidak tahu yang kronologi kejadian sebenarnya. Jadi kita klarifikasi dan kendaraan itu sudah diperbaiki semuanya. Namun anggota lantas yang bertugas dalam kejadian tersebut kini masih dalam penanganan Propam Polres Labuhan Batu Selatan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kurang dari sepekan menjelang hari pemungutan suara, ratusan personil Polres Labuhan Batu melakukan persiapan apel siaga dalam rangka pengamanan pemilu lokasi di TPS. Kapolres Labuhan Batu memimpin apel persiapan pasukan dan melakukan pengecekan titik koordinat masing-masing personil yang dilakukan pengamanan di TPS pada pemilu 2024. Bertempat di lapangan apel Mapolres Labuhan Batu, Jalan MH Tamrin, Kota Rantau Prapat, sebanyak 368 jumlah personil Polres Labuhan Batu melakukan PAM di TPS. Disebar di 17 kecamatan di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dengan total pengamanan TPS sebanyak 2.769 pada pemilu 14 Februari 2024. Kapolres Labuhan Batu AKBP Benhard El Malau menjelaskan pihaknya melihat kesiapan personil dan mengecek titik koordinat kepada petugas yang melakukan pengawalan dan pengamanan kotak suara pada pemilu. Kami jajaran Polres Labuhan Batu melaksanakan apel konsolidasi terkait dengan kesiapan dan pengecekan titik koordinat kepada petugas yang melaksanakan pengawalan dan pengamanan kotak suara yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 14 besok. Di mana setelah apel ini kami sudah memerintahkan kepada seluruh personil yang mengawakinya agar setelah apel melakukan pencarian titik koordinat di mana nanti dia akan melaksanakan pengamanan maupun pengawalan. Kapolres menegaskan pengawalan logistik pemilu akan dilakukan dengan ketat dengan 1 personil mengawal logistik untuk setiap desa. Sementara dari Langkat, pemirsa, Kepolisian Resort Langkat menyiapkan 440 orang personil untuk mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Langkat.
Kepolisian Resort Langkat menggelar apel kesiapan pengamanan pemilu 2024 yang digelar di halaman Mapolres Langkat di Stabat. Apel pengamanan pemilu ini diikuti oleh seluruh personil polisi yang terlibat dalam pengamanan pemilu di wilayah hukum Polres Langkat. Kapolres Langkat AKBP Faisal Hussein Simatupang memimpin langsung apel tersebut. Untuk pemilu kali ini, Polres Langkat menyiapkan 440 orang personil polisi yang akan melakukan pengamanan di wilayah hukum Polres Langkat selama pemilu berlangsung nantinya. Dalam arahannya, Kapolres Langkat menginstruksikan seluruh personil polisi untuk senantiasa bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan pemilu. Mulai dari pengamanan logistik pemilu di Gedung Olahraga Langkat dan pengiriman logistik ke tingkat kecamatan hingga ke TPS, serta pengamanan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Penghitungan suara tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten hingga pengembalian logistik kembali ke KPU setelah pemilu, Kapolres juga menginstruksikan seluruh petugas untuk melakukan koordinasi jika menemukan kendala di lapangan. Kenapa? Supaya saya nggak ke TPS. Nah, TPS ini adalah klausul yang berkaitan dengan pemilu. Ketika Anda bingung, segera telepon perwira-perwira yang sudah kita siapkan di kubu 1. Sehingga rekan-rekan nanti tidak over kewenangan. Ya. Jangan sekali-sekali kita melaksanakan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu adalah domainnya Bawaslu. Pengamanan TPS ini wajib hukumnya misalnya 410 menjadi pidana umum. Pemirsa, jelang penertiban APK pada pemilu 2024, Bawaslu Toba menggelar rapat koordinasi fasilitas pembinaan dan penguatan kelembagaan di Bali G pada hari ini. Rakor tersebut melibatkan Pemkab Toba, Polres Toba, Kodim, Panwascam, dan insan pers yang bertugas di Kabupaten Toba dalam rangka penertiban alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024 besok. Ketua Bawaslu Toba, Sahat Sibarani, mengatakan menindaklanjuti kegiatan rapat koordinasi stakeholder terkait pengembangan fungsi strategis kelembagaan dalam mensukseskan pemilu 2024 pada tanggal 2 Februari 2024 dan persiapan menjelang tahapan masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Kami dari Badan Pengawas Pemilu merasa dan kami sangat terbantu ya dalam penertiban alat peraga kampanye semua baliho partai. Kami menghimbau kepada seluruh pimpinan partai politik dan masyarakat supaya bersama-sama menjaga ketertiban dan mensukseskan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Kami mengajak semua masyarakat Toba ya supaya hadir untuk memberikan hak pilihnya ya pada tanggal 14 Februari. Kami sangat berharap semua pelanggaran-pelanggaran pemilu sebaiknya dilaporkan ke kantor Badan Pengawas Pemilu yang berada di Jalan J. Panjaitan. Sahat juga menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah pencegahan awal dalam memastikan kampanye berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari esok Sabtu 10 Februari 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 10 Februari 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan, siang dan sore hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di wilayah Humbang Sendutan, Samosir, Simalungun, Deli Serdang, dan sekitarnya. Malam hari dan dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut
dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pantauan tanggal 8 Februari 2024 terdapat satu titik panas yaitu di wilayah Labuan Batu Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masyarakat suku Jawa Desa Ulu Mahuan, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan gelar penyambutan bulan Rajab. Tradisi ini untuk meminta berkah dalam bulan yang dimuliakan. Dalam penyambutan bulan Rajab yang digelar di lapangan sepak bola Dusun Ujung Padang kemarin, terdapat keunikan di mana seluruh masyarakat mengikuti kenduri yang di dalam adat Jawa merupakan penjamuan makanan untuk memperingati peristiwa atau meminta berkah dalam bulan yang dimuliakan. Selain itu, pegelaran kesenian warok juga dipertontonkan kepada masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi. Salah satu tokoh suku Jawa, Sutrino, menyampaikan bahwa kegiatan menyambut bulan Rajab guna bersilaturahmi sesama suku Jawa se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan harapannya dengan acara ini lebih mempererat hubungan silaturahmi antar sesama suku Jawa serta siap mendukung pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kegiatan hari ini tujuannya itu untuk bersilaturahmi. Silaturahmi ini kita buat yang namanya kenduri rejeban. Nah, itulah untuk bersilaturahmi. Harapannya Pak dengan diadakannya acara ini? Harapannya dengan dilaksanakan acara itu sama warga Jawa se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan siap mendukung pembangunan di pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan maupun di negara Republik Indonesia. Dengan diadakannya kenduri Rajab, harapannya dapat membawa berkah untuk warga. Sementara itu pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2024, kelompok pemain kecapi Tiongkok atau Guzeng di Kota Medan, Sumatera Utara giat berlatih. Orderan manggung untuk memeriahkan Imlek pada tahun ini disebut meningkat drastis. Guzeng merupakan alat musik kecapi tradisional Tiongkok yang kerap kali menjadi musik pengiring saat perayaan Imlek. Petikan senar kecapi Tiongkok atau Guzeng menghasilkan instrumen lagu Indonesia pusaka yang merdu didengar. Lagu ini akan menjadi salah satu lagu yang dibawakan dalam panggung perayaan Puncak Imlek di Kota Medan, Sumatera Utara. Guru dan murid di salah satu sekolah musik di Jalan Singosari, Kota Medan memantapkan latihan memainkan alunan lagu dari petikan senar kecapi Tiongkok. Lagu bertema Imlek piawa mereka mainkan dari lagu Chai Sendao atau Datangnya Dewa Rezeki hingga Tianlo atau Jalan ke Surga. Termasuk lagu Pendekar Raja Wali, suara musik yang membawa imajinasi kepada keteduhan itu pun mengalun membentuk sebuah harmoni menciptakan keindahan yang lembut dan mengalun indah di telinga. Perpaduan petikan tangan kanan di atas 21 senar yang memainkan melodi berdampingan dengan tangan kiri yang memainkan chord menghasilkan senandung alunan musik yang menyentuh. Musik ini bertambah banyak sehingga saya 2 bulan sebelumnya sudah banyak memberi training untuk murid-murid baik yang junior ataupun senior untuk menambah lagi lagu-lagu di tahun ini. Di mall ataupun di di restoran, nah kita banyak diminta untuk menampilkan permainan kita. Guzeng merupakan alat musik tradisional Tiongkok yang paling populer saat ini di Indonesia. Guzeng dimainkan dengan cara dipetik, jari-jari untuk memetik memakai alat bantu berupa kuku palsu yang terbuat dari tempurung kura-kura atau plastik. Di tangan guru dan murid ini, Guzeng sudah berkembang pesat menjadi alat musik yang bukan hanya sekedar memainkan musik klasik, tapi juga musik pop. Bahkan sejumlah lagu nasional pun mampu mereka mainkan. Pemirsa, Ketua Umum KONI Sumatera Utara, John Isbadi Lubis mengatakan persiapan Sumut untuk menghadapi PON ke-21 tahun 2024 saat ini terus dimatangkan terutama dalam sisi persiapan atlet. Pada rapat kerja KONI Sumut tahun 2024 di Medan baru-baru ini,
Joni Ismadi Lubis mengatakan terkait persiapan atlet tahun 2023 lalu ada 1048 atlet dan 218 pelatih dari 56 pengurus provinsi olahraga mengikuti program Platda jangka panjang. Hingga saat ini tercatat 70 atlet yang masuk kategori elit atau super prioritas. Mereka adalah atlet yang meraih medali emas pada Kejurnas tahun 2022 dan 2023. Selain itu ada 165 atlet masuk kategori prioritas yang merupakan atlet peraih perak dan perunggu di kejuaraan nasional. Dari 235 atlet yang masuk kategori super prioritas dan prioritas ini, 30% saja bisa meraih emas. Tentu ini sudah bisa berada di posisi 4 besar di PON mendatang. Untuk bisa masuk dalam 3 besar atau 2 besar di PON 2024 nanti, John Ismadi Lubis mengatakan atlet harus berjuang lebih keras lagi karena berdasarkan sejumlah kejurnas tahun 2022 dan 2023, dominasi peraih emas masih dimiliki atlet dari 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sampai sekarang ketiga provinsi tersebut tetap memiliki SDM yang lebih baik dan inilah yang menjadi salah satu tantangan bagaimana atlet sumut bisa dan mampu bersaing dengan mereka. Semua itu tentunya butuh dukungan semua pihak, baik Pemprov, pelatih dan semua insan olahraga di Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin berharap supaya 5 sukses yang diusung pemerintah Sumatera Utara terlaksana sesuai harapan, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses perekonomian rakyat, sukses administrasi, serta sukses pemanfaatan venue pasca gelaran PON. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.